Shalom, selamat malam bagi umat-umat Tuhan yang berada di Sumatera Kasan Selatan. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Tupal Situmorang. Saya seorang pemuda di Jemaat Talang Nyamuk. Dan malam ini saya akan memperkenalkan satu orang yang menjadi satu panutan bagi saya di tempat ini, di jemaat ini, dalam misi pelayanan dan begitu juga dalam pendidikan. Dan terkadang pelayanan beliau saya adopsi untuk saya lakukan di penginjilan, dan mungkin ini akan menjadi suatu bekal bagi saya untuk pelayanan-pelayanan menjadi hamba Tuhan untuk kedepannya. Terima kasih. Dan pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan hamba Tuhan, yaitu Bapak Ersinaga. Beliau selaku ketua Jemaat Talang Nyamuk. Selamat Shalom. Salam, selamat pagi. Selamat Covid. Oke. Jadi beliau ini adalah satu orang yang menjadi ketua jemaat yang masih muda, dan beliau juga menjadi satu sosok guru bagi saya untuk dalam pelayanan. Dan pada kesempatan ini beliau akan membagikan satu kesaksian bagi kita yang dapat kita dengarkan nantinya. Dan mungkin pada kesempatan ini kita akan langsung saja memberikan kesempatan bagi beliau untuk menyampaikan kesaksian. Ya, baik. Shalom, selamat malam saudara dimanapun Anda berada. Saya merasa terberkati dengan waktu ini. Dengan di sini ada pemuda yang luar biasa. Ini adalah PhD yang pendidikannya saat ini tertunda. Tetapi kita doakan supaya dia boleh melanjutkan pendidikannya menjadi pendeta hamba Tuhan yang luar biasa. Baik, saudara sekalian. Pada saat ini kesempatan bagi kami, bagi saya secara pribadi dari Jemaat Talang Nyamuk, kami ingin bagikan sebuah kesaksian kepada umat Tuhan dimanapun Anda berada, yaitu berupa kesaksian mengenai pendidikan, sarana penginjilan yang kita telah buat di tempat ini. Ada sebuah rencana ketika kita melihat anak-anak begitu banyak, bahkan anak-anak yang ada di tempat ini. Ketika pelayanan Pendeta Iwan Fernandes, kita merencanakan sebuah sarana pendidikan usia dini. Dari sana dimulai dengan bimbel. Dan ketika pelayanan Pendeta Dwi Nugroho, akhirnya pendidikan ini boleh berdiri, direalisasikan oleh majelis dan juga jemaat. Kita berjalan, kita mendapatkan 13 siswa yang dididik di sekolah Tuhan ini. Dan itu adalah lulusan pertama. Kita luluskan dengan luar biasa. Walaupun suasana Covid pada saat itu, saudara. Dan setelah itu, pelayanan Pendeta Leo Suarso, kami mengalami sedikit beban. Ketika awalnya pendaftaran akan dibuka, kami telah menemui beberapa orang tua calon siswa, bahkan yang dari luar Advent. Tetapi saudara, akhirnya yang kami dapatkan hanya 7 siswa, yang membuat kami kadang-kadang menjadi patah semangat di dalam menjalankan misi ini. Tetapi dengan tim yang solid, majelis sekolah, jemaat, akhirnya hamba Tuhan bersama tim mencari ide bagaimana caranya kita menginjil. Kita mendapatkan ide, kita akan jangkau orang-orang yang jauh. Kita jangkau orang-orang yang ada di luar tempat ini. Kami akhirnya memulai perjalanan, mengawali perjalanan penginjilan misi bersama tim. Kita berjalan menemui orang-orang terdalam di tempat ini. Kami pergi bersama tim naik sepeda motor. Setelah sepeda motor, kami boleh terhenti dengan suasana jalan yang cukup luar biasa beratnya. Akhirnya saudara, kami berjalan melalui jalan setapak, berjam-jam lamanya. Kami berjalan di dalam air yang awalnya kami optimis, tetapi ketika kami berjalan di air yang sedalam lutut, bahkan sedengkul, sampai ke pinggang, kami mulai pesimis, mulai ada keraguan, dan hampir-hampir kami ingin berputar arah untuk pulang. Tetapi dengan tim yang saling menguatkan, dengan rasa ketakutan, tetap semangat, kami percaya Tuhan akan berikan pertolongan. Kami berjalan bahkan air setinggi bahu, dan akhirnya
kami menjalani perjalanan itu, menyelesaikan perjalanan dengan cukup perjuangan, pertolongan Tuhan, kami menemui ada banyak jiwa-jiwa yang kami temui di sana. Kami temui suku dalam, orang-orang yang terisolir. Ada 15 anak yang belum mengenal pendidikan, yang mereka tidak ingin hidup di hutan, dilahirkan di hutan. Tetapi inilah panggilan bagi kita. Kami akan mendidik mereka, mengajari mereka, bahkan kita akan baptis mereka. Saudara sekalian, kita bergerak lewat panggilan penginjilan. Saat ini saya sebagai ketua majelis sekolah, dan juga ada di sini hamba Tuhan yang menjadi volunteer, mendedikasikan dirinya untuk pendidikan Tuhan ini lewat pendidikan penginjilan. Bahkan ada guru-guru dengan keterbatasan pendidikan, tetapi Tuhan tidak panggil kita dengan kelebihan kita, tetapi Tuhan panggil dengan segala kerelaan hati. Ini adalah gambaran pendidikan yang saat ini kami lakukan. Ini adalah anak-anak yang sedang bermain dengan keterbatasan alat tulis, keterbatasan alat permainan, keterbatasan gedung, tetapi mereka semangat. Kita percaya anak-anak ini akan menjadi tiang-tiang gereja dimanapun besok mereka berada. Saudara sekalian, untuk itu mari kita bekerja untuk Tuhan lewat pendidikan ini. Kita akan bantu pekerjaan Tuhan, kita majukan pekerjaan Tuhan dimanapun Anda berada. Mungkin itu yang boleh kami sampaikan untuk menguatkan pelayanan kita di tempat ini. Salam, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih atas kesaksian yang sudah Bapak berikan bagi kita. Kiranya lewat kesaksian yang baru saja kita dengarkan, kita semakin dikuatkan dan api yang membara dalam pelayanan kita semakin berkobar untuk misi pelayanan ini. Dan saya sebagai orang muda, saya sebagai master guide di jemaat, mengundang saudara-saudara, umat-umat Tuhan, kakak-kakak pembina, baik itu adik-adik Pathfinder yang mungkin rindu untuk terlibat dalam misi pelayanan ini, bisa menghubungi nomor yang ada tertera di depan ini. Bisa menghubungi, mungkin saudara ingin datang, bisa langsung menelpon supaya kami bisa menjemput saudara di mana saudara bisa datang. Dan kami juga bersedia untuk membawa saudara menuju ke tempat-tempat sukan dalam yang Tuhan sudah siapkan untuk kita melayani. Terima kasih, inilah sekian dari kesaksian yang dapat kami sampaikan. Selamat malam, shalom, Tuhan memberkati.